menjelaskan tentang hendaknya seorang murid bersikap sopan pada temannya dan orang-orang yang hadir di majelis guru tersebut. Karena hal itu merupakan adab kepada seorang guru dan upaya dalam menjaga majelisnya. Ketika di hadapan guru, hendaknya dia duduk dengan etika seorang murid, bukan etika seorang pengajar. Janganlah mengeraskan suara tanpa ada suatu keperluan, dan jangan pula tertawa berbahak-bahak serta banyak bicara. Janganlah bermain-main dengan kedua tangan ataupun dengan anggota yang lain. Begitu juga menoleh ke arah kiri atau ke kanan tanpa ada keperluan. Namun hendaknya dia duduk memperhatikan perkataan daripada sang guru untuk mendengarkannya secara seksama. Jadi pasal ini menerangkan kepada kita bahwa ketika kita bersama teman-teman maka kita juga harus menghormati teman kita. Kita juga harus beradab kepada teman kita. Artinya walaupun itu teman sama-sama belajar dengan kita, akan tetapi tetap harus kita hormati, tetap kita harus hargai. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang yang mulia, maka dia akan memuliakan kepada yang lainnya. Seseorang itu merasa terhormat kalau dia menghormati yang lain. Jadi walaupun misalkan temannya itu berada di bawahnya dia, artinya di bawah umurnya dia ataupun pelajarannya masih di bawahnya dia, tetap dia harus hormat. Karena itulah adab daripada seorang santri kepada temannya yang lain. Karena itu ketika seseorang itu menghormati, menghargai teman yang lain, maka dia tidak akan membuat kericuhan ketika belajar dengan ramai, misalkan tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Kenapa? Berarti dia tidak menghargai temannya yang ingin fokus, yang ingin belajar juga. Kalau misalkan dirinya itu rame, kemudian dia membuat gaduh sehingga temannya itu tidak konsentrasi di dalam belajar, berarti dia secara langsung menyakiti hati temannya, karena temannya tidak bisa fokus di dalam belajarnya. Begitu juga tidak boleh mengeraskan suaranya sehingga membuat tidak kondusif suasana pembelajaran, memain-mainkan tangan dan lain sebagainya daripada hal-hal yang tidak perlu. Jadi inilah adab seorang santri ketika dia belajar. Tujuannya apa? Tujuannya agar sang pengajar, agar guru yang mengajarkan kepada kita agar merasa senang dalam pembelajaran. Akhirnya sang guru semangat di dalam memberikan ilmunya. Jadi harus ada kerjasama antar murid, juga harus kondusif
antar temannya, ya kemudian guru juga fokus di dalam mengajar, maka apa? Maka ilmu itu akan berbuah. Ilmu itu akan mengalir dengan sendirinya. Kefahaman akan dia dapatkan. Ya, keberkahan ilmu akan dia dapatkan. Begitu juga dengan ya majelis-majelis ilmu, misalkan majelis-majelis kajian. Ya, jangan sampai antar jamaah satu dengan jamaah yang lain rame. Salah satu rame misalkan ngobrol antara satu dengan yang lain, akhirnya apa? Akhirnya membuat yang lain yang ingin fokus mendengarkan kajian itu tidak akan fokus mendengarkan kalau misalkan ada yang gaduh di dalam majelis tersebut. Ya, karena itu ya hindari hal-hal yang seperti itu agar apa? Agar majelisnya itu penuh dengan majelis hikmah. Ya. Begitu juga dengan ya fenomena yang terjadi misalkan sekarang, ya. Seorang muslim itu seharusnya bisa membuat kondusif suasana, ya apalagi di dalam masalah keagamaan. Banyak di zaman sekarang ini ya di dunia medsos ya orang yang ngakunya pandai beragama ya akan tetapi membuat kontroversi ya, membuat kegaduhan ya di medsos ya ataupun di yang lain ya, mencaci sana mencaci sini ya, kemudian menghina sana menghina sini ya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat umat yang mau belajar keagamaan ini akan terpecah konsentrasinya. Yang semula umat ini fokus di dalam masalah pembelajaran, di dalam kajian-kajian, akhirnya karena ada orang yang memprovokasi di dalam masalah keagamaan, maka pada akhirnya apa? Umat ini akan terpecah konsentrasinya, akan membahas tokoh si fulan ya karena sudah mencaci dan lain sebagainya, akan membahas tokoh si fulan karena dia membuli dan lain sebagainya. Maka umat ini akan apa? Akan terpecah ya. Karena itu ya bagi seseorang yang punya kepahaman agama harusnya dia sadar ya tugas daripada orang yang punya ilmu agama itu hanya satu, yaitu apa? Mengajak umat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memprovokasi dan lain sebagainya. Orang yang punya ilmu itu dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang yang punya ilmu kok tidak semakin takut ya, memprovokasi kepada yang lain, menghina kepada yang lain, maka dia akan jauh kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman lam yazid hudan lam yazdad ila Allah illa bu'dan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man izdada ilman, barang siapa orang yang tambah ilmunya, walam yazid hudan, akan tetapi hidayahnya, petunjuknya tidak bertambah, lam yazdad ila Allah, ya dia tidak akan bertambah ya kepada Allah Subhanahu wa taala illa bu'dan, kecuali dia akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang mengaku dia punya ilmu agama ya harusnya fokusnya cuma satu, yaitu berdakwah, mengajak umat ini ke jalan kebenaran ya, bukan hal-hal yang disampaikan bukan di luar itu ya, agar umat ini tidak bingung, agar umat ini tidak pecah konsentrasinya di dalam
di dalam kajian-kajiannya. Jadi inilah yang dinamakan ilmu yang akan membawa keberkahan kepada kita. Ya, semoga kita ya terhindarkan daripada hal-hal yang seperti itu dan kita menjadi ya santri-santri ya orang-orang yang menimba ilmu dengan keberkahan daripada para ulama. Wallahu a'lam bishawab.